Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam diberikan buat teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materinya pada video sebelumnya, yaitu tentang ledakan penduduk dan upaya mengatasinya. Silakan dipersiapkan alat tulis dan dicatat hal-hal yang dirasa perlu. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat itu disebut dengan ledakan penduduk. Apa akibatnya dari padatnya penduduk atau ledakan penduduk ini? Antaranya penyebabnya itu pendapatan rata-rata penduduk menjadi rendah, angka pengangguran menjadi besar, keadaan perekonomian tidak maju, areal pertanian makin sempit, dan angka kriminalitas itu meningkat. Apa upayanya untuk mengatasi akibat ledakan penduduk? Yang pertama itu ada program keluarga berencana atau KB. Kemudian memperluas pengetahuan pendidikan, kependudukan dan lingkungan hidup, memajukan dan memperluas sektor industri, meningkatkan pendidikan bidang keterampilan dan keahlian, serta meningkatkan usaha transmigrasi. Kemudian kepadatan penduduk itu hasil bagi dari jumlah penduduk dengan luas wilayah. Jumlah penduduk dengan luas wilayah. Misalnya jumlah penduduk Kota Padang ini 1.000 orang dibagi dengan luas wilayahnya. Berapa luas Kota Padang? Ini didapatkan kepadatan penduduk. Ada dua jenis itu kepadatan penduduk aritmatik, yaitu jumlah penduduk rata-rata yang mendapati wilayah seluas 1 km persegi. Kepadatan penduduk agraris adalah banyaknya penduduk dibagi luas lahan pertanian. Kemudian komposisi penduduk. Apa pula ini komposisi penduduk? Yaitu mengelompokkan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Misalnya menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian piramida penduduk. Piramida penduduk adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang dapat digambarkan dalam sebuah diagram. Nah, piramida penduduk ini dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada piramida penduduk muda, ada piramida penduduk tetap, dan piramida penduduk tua. Ada piramida penduduk muda. Nah, ini menggambarkan bahwa penduduk dalam keadaan tumbuh dan jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Contohnya adalah negara Indonesia. Ini jumlah piramida penduduk muda. Jadi jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Penduduk tetap, yang mana jumlah penduduk usia muda hampir sama dengan jumlah penduduk dewasa. Contohnya adalah Amerika Serikat. Ini ada piramida penduduk tua, yaitu jumlah piramida ini bentuknya seperti batu nisan, itu mengerucut ke atas. Ini dinamakan piramida pendudukan tua. Ini menggambarkan penurunan angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. Oleh karena itu, jumlah penduduk usia dewasa ini lebih banyak dibandingkan dengan usia tua. Dan jumlah penduduknya mengalami penurunan. Contohnya dengan negara yang baru dilanda perang. Kemudian rasio jenis kelamin dan angka ketergantungan. Komposisi penduduk ini sangat diperlukan untuk mengetahui rasio jenis kelamin dan angka ketergantungan suatu wilayah atau negara. Nah, rasio jenis kelamin atau sex ratio adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dikalikan 100. Rumus perbandingan itu jenis kelamin adalah sebagai berikut. Sex ratio sama dengan penduduk laki-laki dibagi penduduk perempuan dikali 100. Inilah didapatkan rasio jenis kelamin.
Kemudian angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan adalah beban terhadap penduduk usia muda yang belum produktif, belum bekerja, dan penduduk yang sudah tidak produktif usia tua yang harus ditanggung oleh penduduk usia dewasa atau usia produktif. Rumus angka beban ketergantungan adalah DR, dependency ratio atau beban ketergantungan, sama dengan penduduk 0 sampai dengan 14 tahun, artinya penduduk belum produktif dan belum bekerja. Itu ditambah dengan penduduk 65 lebih ke atas dikali 100 dibagi dengan penduduk usia 15 sampai 65 tahun, artinya penduduk produktif dan didapatkan hasil beban ketergantungan. Nah, mobilitas penduduk. Apa itu mobilitas penduduk? Yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain secara garis besar. Apa faktornya? Faktor yang menyebabkan itu adalah lapangan pekerjaan. Sempitnya lapangan pekerjaan sehingga orang berpindah dari satu negara ke negara lain. Kemudian kesempatan pendidikan, hiburan, sarana transportasi dan komunikasi. Faktor yang mendorong di daerah asal, misalnya kemiskinan, minimnya sarana prasarana masyarakat, serta keamanan. Dan faktor-faktor yang bersifat antara, misalnya adat istiadat, peraturan. Jenis-jenis mobilitas penduduk, mobilitas permanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang bertujuan untuk menetap. Jangka waktu digunakan itu minimal 6 bulan. Contoh yang termasuk mobilitas penduduk adalah imigrasi penduduk yang masuk, imigrasi penduduk yang keluar, transmigrasi dan urbanisasi. Imigrasi dan emigrasi. Imigrasi adalah masuk penduduk dari negara lain ke dalam suatu negara. Nah, orang yang melakukan imigrasi disebut dengan imigran. Sedangkan imigrasi keluar, itu penduduk dari satu negara ke negara lain. Nah, orang yang melakukan disebut dengan imigran. Transmigrasi adalah proses pemindahan penduduk dari padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya. Dan transmigrasi itu oleh pemerintah Indonesia dijadikan program guna mengurangi kepadatan penduduk di suatu wilayah, terutama daerah Jawa dan Madura. Apa tujuannya? Untuk memberikan kesempatan kerja kepada penduduk di Pulau Jawa yang menganggur, sehingga dapat menaikkan pendapatan dan mengurangi pengangguran. Memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. Melakukan penyebaran penduduk agar lebih merata. Kemudian melakukan pembangunan daerah yang lebih merata di tanah air. Dan meningkatkan produksi pertanian utama bahan pangan. Jadi jenis transmigrasi. Ada transmigrasi swakarsa atau berbantuan, transmigrasi swakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Dengan dijeda dan dibaca. Kemudian urbanisasi. Apa pula itu urbanisasi? Itu perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar. Nah, orang melakukan urbanisasi ini disebut dengan urban. Nah, sebab-sebab atau motivasinya yaitu daerah perkotaan karena mereka ingin mencari penghidupan baru di kota. Nah, urbanisasi ini disebabkan ada faktor pendorong, seperti lahan pertanian semakin sempit, upah tenaga kerja kecil, dan faktor penarik, lapangan kerja banyak upah, relatif besar fasilitas di kota yang lebih baik. Apa masalah-masalah yang timbul akibat urbanisasi? Nah, itu lapangan kerja dan kesejahteraan. Nah, para pendatang umumnya merupakan tenaga kerja yang tidak terlalu terlatih, sehingga sulit untuk mendapat pekerjaan. Pada akhirnya mereka bekerja sebagai buruh kasar, pengangguran, gelandangan, bahkan dapat menjurus kepada masalah kriminalitas.